Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Sabina Desusi dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Baik, di sini aku bakal ngejelasin nih mengenai sistem ekonomi kapitalisme. Yang pertama, ada hak milik pribadi dan pasar bebas. Dalam kapitalisme, individu dan perusahaan bebas itu memiliki aset seperti tanah, pabrik, dan alat produksi. Mereka juga bebas menjalankan usaha dan berdagang di pasar tanpa campur tangan besar dari negara. Yang kedua, ada peran negara sebagai pengawas, yang dimana negara itu tidak ikut campur langsung sebagai pelaku ekonomi. Tugas utamanya adalah membuat regulasi agar pasar berjalan adil dan tidak terjadi monopoli atau penipuan. Yang ketiga, ada pilar utama hukum, perbankan, swasta, dan juga persaingan pasar, yang dimana hukum yang ketiga, itu ada pilar utama hukum, perbankan swasta, dan persaingan pasar. Yang dimana hukum menjamin hak kepemilikan dan kontrak bisnis. Dan bank swasta itu mendanai kegiatan usaha. Dan yang terakhir, persaingan pasar, di mana membuat produsen itu berlomba-lomba memberikan produk atau jasa terbaik dengan harga bersaing. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin mengenai keunggulan kapitalisme. Yang pertama, insentif keuntungan adalah motivasi inovasi, di mana perusahaan itu ingin untung dan mereka harus lebih efisien, hemat biaya, dan menciptakan inovasi agar tetap menarik di pasar. Yang kedua, itu ada kebebasan ekonomi individu, yang dimana setiap orang bebas membuka usaha, membuat produk, dan berinvestasi. Mereka tidak bergantung pada izin atau bantuan pemerintah untuk setiap langkah. Dan yang ketiga, itu ada pasar cepat beradaptasi. Misalnya, jika banyak orang butuh masker, seperti saat pandemi, jadi produsen itu cepat menyesuaikan dan memproduksi masker. Dan yang terakhir, ada sedikit regulasi sama dengan pertumbuhan cepat. Dan di mana karena tidak banyak aturan, bisnis itu lebih cepat mudah berkembang, investor juga mudah tertarik menanam modal. Perkenalkan, saya Katie Pratiwi dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi sosialis. Hal pertama yang harus kita pahami dulu adalah pengertian dari sistem ekonomi sosialis ini sendiri. Nah, sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang meletakkan faktor-faktor produksinya di bawah kontrol negara. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sistem ekonomi sosialis ini kerap juga dipandang sebagai sistem ekonomi yang anti nilai kewirausahaan karena semuanya berada di bawah kontrol negara. Lalu, karena dia berada di bawah kontrol negara, maka keputusan produksi itu berdasarkan perencanaan terpusat. Adapun dua prinsip dari sistem ekonomi sosialis ini, yang pertama, negara itu menyiapkan regulasi untuk menggerakkan kegiatan ekonominya. Lalu prinsip yang kedua adalah setiap pelaku ekonomi itu harus membuat kontrak atau perjanjian dengan negara sesuai aturan yang berlaku. Sistem ekonomi ini juga memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, penekanan pada keadilan sosial dan pemerataan kekayaan. Lalu yang kedua itu sistem ini memastikan bahwa setiap orang itu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Lalu keunggulan yang ketiga adalah kepemilikan bersama atas alat-alat produksi. Keunggulan yang terakhir, solidaritas dalam masyarakat itu tinggi dan mendorong kolaborasi daripada persaingan. Konsep utama dalam ekonomi kelembagaan. 1. Institusi. Dalam konteks ekonomi, institusi mencakup aturan dalam norma informal yang memandu perilaku ekonomi. Institusi ini dapat mempengaruhi keputusan investasi, inovasi, dan interaksi pasar. Yang kedua, peran pemerintah. Peran pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan dan memelihara kelembagaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini juga termasuk penegakan hukum, perlindungan, hak milik, dan juga penyediaan infrastruktur. Adapun 3 fungsi dari ekonomi kelembagaan. Yang pertama, stabilitas ekonomi. Yang kedua, sebagai pengurang ketidakpastian. Yang ketiga, sebagai peningkatan efisiensi. Masih adakah tempat untuk negara dalam perguliran pemikiran ekonomi?
secara konservatif terdapat beberapa argumentasi yang muncul berkenaan pentingnya peran negara untuk melindungi setiap pelaku ekonomi. Mazhab neoklasik misalnya mengizinkan peran negara dalam perekonomian jika terdapat kasus eksternalitas dan barang-barang publik. Dalam kasus misalnya operasi sebuah perusahaan menimbulkan pencemaran air sehingga merugikan pihak ketiga. Di sini peran negara dituntut untuk membuat regulasi agar perusahaan tersebut ditindak atau masyarakat diberi ganti rugi. Dengan mudah bisa dijelaskan bahwa peran regulatif tersebut bertujuan menyelamatkan sebagian rakyat dari tindakan tidak etis yang dilakukan oleh sebagian penduduk lainnya. Sedangkan paham Keynesian berpandangan bahwa fungsi negara diperlukan untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi akibat rendahnya agregat permintaan. Bagi Keynes, jika negara dibiarkan diam, maka selamanya resesi secara periodik akan muncul, karena persoalan rendahnya agregat permintaan tersebut bersifat sistematis. Paham ini dengan terang memberikan ilustrasi bahwa negara dalam momen-momen tertentu harus bertindak untuk menjaga tingkat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya yang dalam keadaan normal sebenarnya sudah terbiasa dijalankan oleh masyarakat secara sukarela. Dengan begitu, di samping memiliki fungsi rasional, negara juga wajib mengemban peran etis untuk menyelamatkan setiap jengkal wilayah dan penduduk yang menjadi bagian dari eksistensinya. Padahal, dalam realitasnya pasar tidak akan pernah berfungsi dengan baik bila tidak didukung oleh infrastruktur fisik, sosial, mental, pendidikan, dan organisasi, yang semua itu baru terwujud bila negara terlibat di dalamnya. Walaupun realitas ini menggelikan, tapi senyatanya sudah menjadi kebenaran yang kekuatannya sulit disanggah. Perkenalkan, nama saya Novia Auralia. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perubahan kelembagaan dan ekonomi pembangunan. Nah, pada slide ini, kelembagaan adalah aturan, norma, dan struktur yang mengatur perilaku ekonomi. Fungsinya untuk menciptakan kepastian dan menekankan biaya transaksi. Menurut Douglas North, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kualitas institusi, bukan hanya sumber daya. Negara seperti Korea Selatan membuktikan bahwa pembangunan kelembagaan yang kuat bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Nah, pada slide selanjutnya yaitu mengenai perbandingan negara berdasarkan kualitas kelembagaan. Studi yang dilakukan oleh Clegg dan kolega pada tahun 1997 menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki sistem hukum yang mampu menjamin hak kepemilikan dan menjalankan kontrak dengan baik cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan juga tinggi. Sebaliknya, negara dengan kelembagaan yang lemah justru menghadapi stagnasi. Sebagai contoh, pada tahun 1960 GDP Argentina dan juga Korea Selatan relatif setara. Namun pada tahun 1995, Korea Selatan jauh melampaui Argentina berkat keberhasilan mereka dalam membangun institusi yang kredibel dan responsif. Nah, slide selanjutnya yaitu mengenai dampak kelembagaan, perspektif bagi mikro dan juga makro. Kelembagaan mempengaruhi perekonomian baik dari sisi mikro maupun makro. Secara mikro, kelembagaan yang lemah membuat pelaku usaha enggan melakukan kontrak jangka panjang karena minimnya kepastian hukum. Hal ini mendorong dominasi transaksi tunai yang mahal dan juga berisiko. Di tingkat makro, ketidakpastian hukum, korupsi, birokrasi lamban menurunkan minat investasi dan membuat kebijakan ekonomi sulit dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, institusi yang sehat menjadi syarat mutlak bagi efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa kelembagaan yang kuat adalah kunci utama bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Negara-negara dengan institusi yang kredibel dan responsif terbukti mampu menciptakan stabilitas, menarik investasi, dan juga meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya, kelembagaan yang lemah menciptakan ketidakpastian, memperburuk birokrasi, dan juga menghambat pertumbuhan. Maka dari itu, reformasi kelembagaan harus menjadi prioritas, tidak hanya untuk efisiensi ekonomi,
tetapi juga untuk keadilan sosial dan juga kemajuan dalam jangka panjang. Isu makro dan mikro pada transisi perekonomian. Negara transisi seringkali menghadapi berbagai tantangan saat beralih dari sistem ekonomi yang dikendalikan oleh negara ke sistem pasar. Ada beberapa yang menjadi kendala, yaitu inflasi yang tinggi, kedua nilai tukar yang tidak stabil, ketiga lemahnya daya saing dan struktur pasar domestik. Untuk poin kedua adalah ketimpangan sosial, yang dimana ketimpangan sosial disebabkan oleh dua. Yang pertama, subsidi harga dan proteksi pertanian yang tidak berdistribusi secara adil sehingga memperparah ketimpangan. Kedua, kelompok penting atau interest group, yang dimana orang yang memiliki kekuasaan sangat diuntungkan karena dapat membuat kebijakan. Poin selanjutnya adalah sifat dinamis kelembagaan dan reformasi kelembagaan. Kelembagaan dalam sistem ekonomi bersifat dan sering berubah seiring berjalannya waktu sebagai respon terhadap tekanan dan kebutuhan. Perubahan ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama adalah demand of constituent dan supply of institution. Untuk poin kedua adalah reformasi kelembagaan yang terjadi dari saat struktur yang ada tidak lagi relevan, sehingga kondisi atau tantangan yang dihadapi dapat dipicu oleh tekanan eksternal seperti intervensi otoritas luar maupun oleh tuntutan internal dari dalam sistem itu sendiri. Masih adakah tempat untuk negara? Seiring bergulirnya pemikiran ekonomi, muncullah beberapa argumen yang berkaitan dengan tujuan untuk melindungi setiap pelaku ekonomi. Dalam mazhab neoklasik mengizinkan peran negara dalam perekonomian jika terdapat kasus eksternalitas dan barang-barang publik. Sedangkan paham Keynes berpandangan bahwa fungsi negara diperlukan untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi akibat rendahnya agregat permintaan. Dari kedua paham ini menjelaskan bahwa dalam momen-momen tertentu, negara harus bertindak untuk menjaga tingkat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Adapun dua implikasi liberalisasi. Yang pertama, efek dari penguatan pelaku ekonomi yang berskala besar dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kepentingan rakyat banyak. Kemudian yang kedua, liberalisasi juga membuka ruang kepada sektor swasta untuk membeli kebijakan pemerintah melalui politik uang. Dengan dua implikasi penting, negara dituntut untuk melaksanakan perannya dengan baik. Negara tidak lagi sekedar menghindari terjadinya resesi ekonomi ataupun melakukan praktik ekonomi yang dapat merugikan pihak lain. Saya akan menunjukkan penjelasan materi. Negara kesejahteraan mempunyai instrumen ekonomi berskala ganda untuk menopang implikasi negatif dari pilihan suatu kebijakan. Misalnya, secara umum menekankan kepada masyarakat agar mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi dengan memberi pajak progresif agar keuntungan ekonomi yang diperoleh dari pasar tidak sampai mengganggu keseimbangan sosial. Pajak sendiri memiliki dua kaki atau dua fungsi. Yang pertama, sebagai pengurus kelompok ekonomi kuat agar tidak menjulang terlalu tinggi. Dan yang kedua, sebagai pemuai kelompok ekonomi rendah agar tidak terpuruk. Selanjutnya, di bawah ini memiliki 4 dari model intervensi pemerintah atau negara. Dari yang paling minimal sampai yang paling maksimal intervensinya. Bagian minimal, mekanisme harga dan harga kepemilikan privat. Rendah proteksi yang selektif dan hak kepemilikan privat. Tinggi mekanisme harga yang terdistribusi dan sistem birokrasi yang kompeten. Dan yang terakhir, maksimal, aturan perencanaan terpusat dan kepemilikan negara yang maksimal. Dari beberapa bagian di atas, banyak kasus negara-negara yang mengadopsi derajat intervensi tersebut, tetapi jarang negara berkembang yang mengambil model ekstrim, seperti minimal ataupun maksimal. Kebanyakan negara mengambil model antara posisi tinggi, interpretasi eksentif dengan tekanan pasar dikombinasikan dengan interpretasi birokrasi, dan posisi rendah, interpretasi selektif dengan sistem pasar bebas, dengan campur tangan minimal dalam sistem hak kepemilikan privat.
Negara-negara yang menggunakan model interpretasi tinggi-tinggi adalah Amerika Latin dan Timur Tengah, seperti negara Mesir, Afrika, dan Asia Selatan. Sedangkan model interpretasi rendah-rendah diadopsi oleh negara wilayah Asia Tenggara.